Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Mubarak dari Dayah Ulumuddin, Jalan Haji Menasau, Negeri Tunda, Kota Lok Sumawe. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran SMK Teknologi Layanan Jaringan dengan judul mengkonfigurasi ekstensi dan dial plan pada server Softwitch. Ketika mendengar judul ini, maka akan terbesit 3 pertanyaan di dalam otak kita. Yang pertama, maksudnya apa? Yang kedua, kegunaannya apa? Yang ketiga, cara konfigurasinya bagaimana? Pertanyaan pertama, maksudnya apa? Maka akan ada 3 kata baru. Ada 3 kosakata baru yang terdengar dari judul tadi. Yang pertama, ekstensi. Ekstensi adalah deklarasi yang terdiri atas baris kode yang menggunakan format karakter tertentu untuk membentuk string, baik itu dalam bentuk numerik, huruf maupun beberapa jenis simbol yang diizinkan penggunanya. Kosakata yang kedua adalah dial plan. Dial plan merupakan tempat routing atau proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam satu IP PBX atau lokal maupun antar IP PBX atau disebut juga dial trunk. Kosakata yang ketiga adalah Softwitch. Softwitch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV dan juga jaringan seluler. Softwitch juga dikenal dengan sebutan IP PBX. Pertanyaan kedua adalah gunanya apa? Tujuan dari mengkonfigurasi ekstensi dan dial plan pada server Softwitch adalah memaksimalkan arus komunikasi dengan menggunakan internet sebagai media. Jadi kita menggunakan internet sebagai sarana komunikasinya, tidak lagi menggunakan jaringan radio ataupun telepon biasa, tapi kita menggunakan internet. Yang ketiga adalah cara konfigurasinya. Mari kita lakukan bersama-sama. Ada 2 metode yang paling sering digunakan untuk konfigurasi. Yang pertama, satu asterisk, yang kedua breaker. Asterisk adalah suatu software yang dapat diinstal pada Linux CLI atau Linux Command Line Interface. Jadi pastikan terdapat virtual machine di perangkat antum, baik itu VMware, VirtualBox atau lain-lain. Install operasi sistem berbasis Linux, baik itu Debian ataupun yang lain, sekalian dengan konfigurasi dasar seperti IP address, DNS, dan lain sebagainya. Sebelum menginstal asterisk, jangan lupa untuk menambahkan ketiga disk Debian terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, setelah membuka aplikasi virtual machine, maka kita mengetik perintahnya apt min get install asterisk, lalu ikuti arahan yang diberikan. Akan muncul beberapa arahan yang diberikan oleh pihak Linuxnya ketika menginstal suatu software baru dalam operasi sistemnya. Pada tahap selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan perintah nano/etc/sip/sip.conf. Konfigurasi data akun umum. Caranya adalah pertama, kita tambahkan general sebagai konteks umum, harus ada. Yang kedua, konteks. Di konteks kita buat default. Lalu portnya kita pilih yang 5060. Lalu bin addressnya 0.0.0. Lalu server lookupnya kita buat jadi yes. Lalu tosnya 0x18. Video support kita buat juga menjadi yes. Lalu
kita mengkonfigurasi data akun user atau extension. Untuk softphone, lalu kita buat softphone. Nomor yang akan kita gunakan adalah 101. Lalu tipenya adalah friend. Lalu username-nya juga 101. Lalu secretnya juga 101. Lalu hostnya kita buat jadi dynamic. Lalu NAT-nya kita buat jadi no. Lalu DTMF modenya kita buat RFC 2833. Lalu kita allow-nya kita buat jadi all. Lalu call arith-nya kita buat jadi SIP 00. Lalu konteksnya VoIP KN. Lalu untuk can re-invite-nya kita buat jadi no. Lalu mailbox-nya kita buat 101 add VoIP KN. Lalu langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi DLPen server software dengan cara mengedit file extension.com dengan mengetik nano/etc/*extension.com. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Ketik perintah di bawah ini. Pada bagian paling akhir dari isi file extension conf, dial antar ekstensi pada IPPBX, yaitu VoIP-nya VoIP-KN. Lalu extend-nya kita buat 101.1 dial atau SIP/101.101,20. Extend-nya 101,2, hang up. Lalu extend-nya lagi 102,1, dial. Lalu extend-nya kita buat 102,2, hang up. Setelah kita mengetik perintah di atas, maka akan muncul hasil seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah menguji coba apa yang telah kita konfigurasi. Apakah software yang telah kita konfigurasi bisa dipakai atau tidak. Ada banyak software yang bisa digunakan, namun software yang akan kita pakai di sini adalah Zyper, yang bisa kalian download dengan mudah di browser mana saja, baik itu Chrome ataupun UC browser ataupun Firefox seperti yang lain. Setelah aplikasi Zyper-nya terinstall, maka langsung saja kita buka, klik di menu setting, lalu pilih create new account, lalu pilih SIP, lalu next. Lalu isi tabel berikut. Dengan usernya kita buat jadi 272, passwordnya terserah. Lalu domainnya 192.168.1.7. Lalu akan keluar akun name. Akun name adalah gabungan dari user dan domainnya, yaitu 272.192.168.1.7. Tunggu proses konfigurasi hingga selesai. Install juga Zyper pada perangkat klien. Lalu ketik nomor user kita, yaitu 272, dan jajang laptop komputer antum akan berdering yang menandakan konfigurasi ekstensi dan DLPen pada server software telah berhasil. Thanks for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe.